Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat yang tidak mampu kita menghitung, beri satu kenapa yang memberikan kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Seandainya lautan dijadikan sebagai tinta dan pohon-pohon sebagai pena, bahkan ditambah dengan 7 ruas lautan yang ada, belum cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kewajiban kita bagaimana kita berada pada golongan hamba yang syukur nikmat, yaitu mereka-mereka menjadikan apa-apa yang telah diamanahkan kepada kita dijadikan sebagai alat bantu untuk rukuk sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menggunakan mata untuk melihat hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan telinga untuk mendengar apa-apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga membelanjakan harta yang Allah titipkan pada kita pada tempat-tempat yang Allah ridho. Semoga salam semua kiranya tercurah dari pada uswah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh uswah teladan kepada kita semua, dan kita bersyukur karena Allah sudah memberikan jaminan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakara katsiran. Sungguh kata Allah telah menjadi salah sebagai teladan terbaik bagi siapa, bagi mereka yang berharap bertemu Allah Subhanahu wa taala, yakin pada hari akhir, dan mengisi setiap waktu untuk zikir, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah, alhamdulillah kita semua sudah masuk bulan Ramadan dan kita termasuk hamba-hamba terpilih. Karena undangan Ramadan ini undangnya spesial. Tidak setiap orang diundang. Tadi ayat yang saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di bagian awal undangan sudah spesial, ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhan nas, ya. Tapi diundang khusus bagi mereka-mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Undangan ini diberikan kepada siapa? Mereka-mereka yang Allah panggil, ya. Nah, jadi ini satu keutamaan, dan kita bersyukur ketika kemarin bulan Rajab dan Syaban kita masih berpikir-pikir apa kita sampai pada Ramadan atau tidak. Kita masih berpikir-pikir, ya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah kita sekarang sudah masuk bulan suci Ramadan. Rasul dan para sahabatnya ketika mendengar Ramadan mereka sangat bersedih hati, ya. Tapi kemudian 6 bulan menjelang Ramadan mereka berbahagia, bersukacita, ya. Sehingga kita pun berpikir ada apa sebenarnya dengan Ramadan, ya? Kok begitu dirindukan datangnya oleh Rasul dan para sahabat? Ternyata Ramadan memiliki fadilah-fadilah yang tidak ada pada bulan yang lainnya. Jadi ini yang perlu kita pahami, ya, bahwa Ramadan yang bulan spesial, ya, yang Allah berikan kepada hambanya, di mana pada bulan Ramadan itu setan dibelenggu, ya. Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka itu rapat-rapat, ya. Dan amal-amal dilipat gandakan. Ini luar biasa, ya. Nah, jadi ini makanya kenapa Rasul dan para sahabatnya bersegera ingin dapat masuk Ramadan. Kenapa? Ramadan adalah bulan yang penuh dengan reward, ya. Penuh dengan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau analogikan barangkali mungkin, ya, dikasih kesempatan untuk mencetak ke gawang yang gak ada kipernya, gitu, ya. Ini Ramadan itu begitu. Kita sudah menggolkan bola ke dalam gawang yang tidak ada kipernya, ya, berkali-kali. Rasanya kalau buat yang ini sih akan masuk, ya, bola itu. Nah, Ramadan pun sama, bahwa Allah berikan kesempatan ke orang yang beriman untuk menimba, ya, amal-amal sebanyak-banyaknya sehingga mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan.
Rasulullah SAW termasuk orang yang dermawan pada bulan-bulan biasa. Ketika Ramadan itu kedermawannya luar biasa, ya. Lebih-lebih melebihi kencangnya angin. Kenapa? Karena setiap apa yang diberikan lipatannya luar biasa. Oleh karena itu tidak pernah disia-siakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya bagaimana mengoptimalkan bulan Ramadan. Ya. Ramadan ini satu yang spesial juga. Ramadan diundangkan pada tahun kedua Hijriah. Ya. Jadi ketika Rasulullah pindah ke Madinah baru 2 tahun diundangkan yang namanya saum. Dan ketika diundangkan saum itu bersama dengan pengundangan yang namanya kitab, perang. Ya. Kita dalam arti perang, ya. Padahal ketika di Mekah, ya, Rasulullah para sahabatnya kan mendapat intimidasi. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kapan kok diundangkan masalah perang? Tidak ada di Mekah. Ketika ke Madinah tahun kedua Hijriah bersama dengan perintah saum juga perintah untuk kita. Dan ketika itu ada perang Badar. Ya. Bayangkan kondisi sedang saum itu perang Badar. Dan kalau kita baca dalam kisah, perang Badar ini perang yang sangat tidak seimbang, ya, di mana jumlah kaum muslimin itu hanya sekitar 313 orang, sementara kaum kafir Quraisy itu ada sekitar 1000, bahkan kami bilang 1300, ya. Jumlah yang tidak seimbang, bahkan perlengkapan perang yang dimiliki mereka jauh di atas yang ada di kaum muslimin ketika itu, ya. Dan Rasulullah SAW sedang melaksanakan saum. Bayangkan sedang saum terus perang gitu. Kita aja sekarang barangkali mungkin tidak sampai berperang, saum udah lemes gitu, ya. Terus para sahabatnya sedang saum terus perang gitu. Dan ketika itu mereka berpikir, ya Allah, ini dengan jumlah yang hanya sedikit seperti ini, ya, mereka juga sempat agak apakah nanti perang ini malah mereka akan hancur semua. Kemudian Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau bukan karena Engkau, siapa lagi yang akan memenangkan peperangan ini? Dengan izin Allah, peperangan dimenangkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Di perang Badar, ya, beberapa petinggi-petinggi kafir Quraisy mati di sana. Nah, jadi ini luar biasa, ya. Jadi ketika ketika diundangkan Ramadan, saum Ramadan, diundangkan juga perang. Ini jadi yang kondisinya sangat luar biasa, ya. Ya bayangkan kaum muslimin sedang dalam kondisi yang saum, jumlah mereka juga sangat terbatas, perlengkapan sangat terbatas, bahkan sebagian tidak punya senjata yang lengkap. Ya. Perang hanya semangat aja gitu. Tapi Allah berikan pertolongan, ya. Dalam surat Ali Imran ayat 123 Allah menyatakan di sini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad nasarakumullah, ya. Bi badri wa antum adillah. Fattakullah la'alakum tashkurun. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian dalam perang Badar, padahal kalian dalam keadaan yang sangat lemah, ya. Allah yang menolong. Jadi tugas ketika itu Rasul bagaimana mengoptimalkan kesiapan mental, ya. Masalah kemenangan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan kemenangan saat itu kepada Rasul dan para sahabat. Kalau kita perhatikan, ya, Rasulullah itu melaksanakan semua berapa kali kira-kira? Ya. Kita barangkali seusia sekarang hari ini, sejak kita balik sampai sekarang ini sudah puluhan kali kita saum. Rasulullah SAW itu sejak diundang saum sampai beliau wafat hanya 9 kali melaksanakan saum Ramadan, ya. Hanya 9 kali. Tapi yang luar biasanya Rasul mampu membentuk generasi terbaik, ya, saat itu, ya. Kemudian menguatkan akidah, menyatukan hati para sahabat, dan membuat masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang bertauhid dengan waktu yang sangat singkat, 9 kali, ya. Saum berarti 9 tahun lebih kurang, ya. Ini luar biasa. Nah, sehingga kita berpikir bahwa kita pun sebetulnya bisa melaksanakan dengan cara yang sama, ya. Ketika Rasul dan para sahabat dibina oleh Rasul itu, bagaimana kita mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya, sehingga terbentuklah jiwa-jiwa seperti itu, ya. Nah, yang jadi PR kita hari ini, bagaimana kita menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita, ya. Karena kita belum tahu akan bertemu Ramadan bertahun yang akan datang, ya. Dan kita pun belum tahu apa kita bisa menyelesaikan ke Ramadan tahun ini. Kita tidak pernah tahu, ya. Sehingga bagaimana setiap hari yang kita lewati tidak ada hari yang sia-sia, ya. Bagaimana kita berusaha agar setiap waktu yang kita lewati tidak ada waktu yang sia-sia. Semua waktu yang kita lewati adalah waktu yang berharga yang berikan nilai amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ketika Ramadan ya, justru bagaimana kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk aktivitas-aktivitas ya. Bukan memperbanyak tidur ya, supaya nggak kerasa lapar, udah aja tidurlah sejak pagi, sahur, bangun, tidur lagi, bangun nanti siang, bangun sebentar, tidur lagi, baru sore. Kan tidur juga ibadah, betul ibadah. Ya. Tidur aja ibadah, apalagi kalau kita beraktivitas. Ya. Nah ini kita masih pikirkan. Jadi seringkali di kantor-kantor ketika Ramadan dikurangi jam kerja dan sebagainya. Padahal Ramadan itu justru kesempatan kita untuk meningkatkan ya amal ibadah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemudian Ramadan menjadi jadi kalau yang namanya lemas kemudian lapar itu hal yang lumrah ya. Tetapi itu tidak kemudian mengurangi aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Allah menjadi baik pada bulan Ramadan, kemudian bagaimana hubungan kita dengan sesama ya, dengan hablum minanas juga kita tingkatkan, bagaimana hati kita menjadi bersih ya. Karena yang namanya saum itu bukan hanya saum menahan lapar dan dahaga, kita pun menahan yang namanya anggota badan kita saum juga. Mata kita saum, telinga kita saum. Dari apa? Dari hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada kekufuran, kemunafikan, ya, kemaksiatan. Mulai kita latih di Ramadan ini, karena tidak sedikit nanti di padang mahsyar ada orang-orang yang kemudian menyesal di hadapan Allah. Ya Allah ya Rabbi, kenapa kok amal saum saya hanya lapar dan dahaga? Karena apa? Ketika Ramadan matanya tidak dijaga, telinga tidak dijaga, anggota badan tidak dijaga, harta tidak dijaga ya. Yang seharusnya itu semua digunakan, dimanfaatkan mendekatkan diri kepada Allah, pada kenyataannya malah bertolak belakang dengan Allah perintahkan. Hati-hati. Marilah kita kesempatan yang baik ini hari ini di Ramadan ini kita tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Terakhir kami dari DKM Hidayatul Ummah ingin menyampaikan beberapa informasi ya. Ramadan ini insya Allah kita ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan mengisi kegiatan Ramadan ini buat remaja dan anak-anak ya. Nanti ada pesantren kilat ya. Ya. Ada lomba azan ya. Kemudian tahfiz Quran ya. Dan kita sudah ada yang mewakafkan hadiah-hadiah ya, insya Allah ya. Dan juga nanti untuk jamaah yang rutin melaksanakan sholat subuh berjamaah ya. Kita juga menyiapkan kaos ya, yang sudah kita buat hari ini free, kita berikan nanti pejuang subuh ya. Jadi kita berlomba-lomba ya. Mudah-mudahan ini bukan untuk kemudian kita ingin bagaimana memotivasi kita supaya kita berlatih bagaimana kita melaksanakan jamaah sholat subuh, karena subuh dan isya ini luar biasa ya. Kata Rasulullah, lihatlah mereka-mereka yang sholat subuh berjamaah dan isya berjamaah, karena di sana itu akan terlihat ya. Kita latih selama Ramadan ya. Mudah-mudahan nanti pada saat kita itikaf, saya sudah mulai bagikan tuh yang kaos-kaos bagi mereka siapa? Bagi mereka yang rutin melaksanakan sholat berjamaah di subuh dan juga mengikuti sampai ya terakhir nanti ya. Mudah-mudahan program ini menjadi kebaikan untuk kita semua, dan kita alhamdulillah untuk Ramadan ini dibantu oleh dari santri dari Darul Quran yang akan membantu kita. Nanti program One Day One Juice setiap sore bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan ikut silakan. Setiap jam 4:30 kita akan mulai One Day One Juice ya. Jadi datang ke masjid nanti akan dibimbing oleh Ustadz Rehan ya. Selesai 1 juz 1 hari itu nggak lama ya. 1 juz berapa lembar? Ada yang tahu? 10 lembar, berarti 20 halaman ya. Ya kita bisa 1,5 jam lah kita selesaikan 1 juz ya. Mudah-mudahan selama Ramadan kita selesaikan 30 juz ya. Jadi nanti acaranya sore, silakan yang akan ikut bergabung silakan, mulai jam 4:30 sampai nanti menjelang buka kita berbuka di sini, kita sudah siapkan. Dan nanti puncaknya nanti di malam itikaf. Sebagai terakhir seperti biasa kita adakan kajian-kajian tematik dan kita bisa bersama di sini. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.